I don't wanna talk about things we've gone through. True is hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you have done. Nothing more to say. No more as to play. The winner takes it all. The loser standing small beside the victory that her destiny. Yoo-hoo! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Loncengnya mana? Oke, jadi Madam Suki ucapkan terima kasih ya buat kalian yang udah ngucapin selamat ulang tahun di tanggal 9 Maret pas ulang tahun Madam Suki. Kalian memberikan ucapan ulang tahun di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, di TikTok, di YouTube, dan itu banyak sekali. I really appreciate it. Dan mohon maaf kalau kiranya belum ada yang dibalas atau belum dibalas gitu ya. Pokoknya terima kasih banyak. Banyak cinta juga buat kalian. Semoga kalian mendapatkan doa yang sama. Kalian selalu sehat, kalian selalu bahagia, dan diberikan umur panjang. Oke, jadi kenapa Madam Suki barusan membacakan lagu yang sangat menyentuh ini ya? Kalian mesti tahu kalau ini adalah buku keempat Madam Suki ya, judulnya Rahasia Bintang ya. Nah, jadi buat kalian harus punya buku ini karena buku ini sangat luar biasa. Aku bacakan sebentar ya buku ini ya. Jadi novel ini mengajarkan anak-anak agar berani bermimpi. Terkadang pencuri mimpi anak-anak justru orang yang paling dekat dengan mereka dan bisa jadi orang tuanya. Kadang orang tua terlalu ego menuntut anak-anak untuk menjadi sesuatu. Orang tua tidak sadar, justru membuat mereka bersaing. Bukan menikmati atau merayakan masa-masa kecil. Kadang orang tua menciptakan robot dalam ego mereka untuk bertarung terus-menerus. Maka novel ini adalah harapan anak-anak untuk didengar. Dengan didengar, anak-anak dan orang tua mempunyai komunikasi untuk dijembatani. Alangkah baiknya anak-anak diberikan satu persiapan untuk berbagi, untuk memberikan kesempatan kepada mereka agar memiliki sahabat ketika dibutuhkan, sekaligus memberi contoh bersikap toleransi. Mengampuni adalah hal tersulit yang bisa dilakukan manusia, bukan dengan sebuah nasihat, melainkan ketika masuk sebuah situasi sulit yang mengharuskan mereka berpikir, kenapa harus mengampuni? Novel ini aku hadirkan dengan sebuah cinta. Setiap anak Indonesia perlu punya mimpi ketika mereka mempunyai motivasi, punya dorongan dan semangat, maka sama halnya mereka membuat mereka mempunyai sebuah tujuan di tengah situasi yang paling sulit ini. Kehidupan ini sebenarnya hanya sebagaimana kita menyelamatkan keluarga, sahabat, dan orang lain, terlepas dari apapun bentuk media yang kita gunakan. Jadi novel ini aku persembahkan kepada kalian sebagai orang tua dan anak-anak. Berikanlah buku ini untuk keponakan atau anak atau siapapun yang kalian cintai. Ya. The winners takes it all.
The loser standing small beside the victory that her destiny. Sumpah, buku ini sangat bagus banget ya, dan kalian boleh mempunyainya dan hadiahkanlah kepada anak-anak kalian atau orang-orang yang kalian sayangi. Oke, kita mulai prediksinya. Kita mulai prediksinya ya. Jadi Madam Suki tadi membuat sebuah prediksi dan kebetulan prediksinya itu hilang gitu di Instagram. Jadi aku ulangi. Ada beberapa pertanyaan dari kalian yang luar biasa yang akan aku intip di kartu tarot ini. Pertanyaan kalian itu, salah satu kalian itu mengatakan kayak gini. Madam Suki waktu itu kan memprediksi kalau Ko William, mohon maaf ya Ko Williamnya, Ko William ini katanya kelihatannya netizen itu seperti tidak menyukai Fuji. Ya, ini prediksi dan disclaimer. Jadi without any further ado, kita pun akan meminta izin dari semesta untuk melihat kisi-kisinya melalui kartu tarot. Karena kartu tarot adalah seni membaca situasi dan kondisi atau seni membaca pikiran alam bawah sadar kalian atau target. Oke, ini buat Ko William nih. Kapan nih mengendorse Madam Suki? Ya, oh ya, jadi Ko William itu katanya adalah ayah angkat ya, ayah angkatnya si Aisar. Bener nggak sih Ko William ini nggak suka sama Fuji? Sebenarnya Madam Suki udah intip sih ya, sudah intip tadi. Tapi kalau diintip gitu keluar kartunya itu berbeda-beda nggak? Ya pasti beda. Tapi pengertiannya sama. Jadi gini, Ko William ini bukan berarti nggak suka sama Fuji sih, enggak ya. Jadi lebih kayak gimana ya? Jadi kayak lebih kayak Fuji ini kan masih single, Aisar ini masih single kayak gitu. Nah, karena dari ta'aruf itu kan Fuji bisa nanti berkolaborasi dengan siapapun, Aisar dengan siapapun gitu loh. Jadi ini semacam kayak cek-cek ombak aja sih menurut Madam Suki ya. Kalau kita dalam dunia entertain, kalau kita bilang, oh aku nggak suka sama itu, belum tentu itu beneran. Bisa jadi itu cuman gimmick-gimmick aja. Atau mencari sebuah sensasi, atau mencari sebuah bahan supaya kalian netizen ini semakin penasaran sama mereka. Itu aja sih menurut Madam Suki ya. Jadi bukan berarti Ko Williamnya itu tidak suka sama Fuji. Terus ada pertanyaan lagi nih, apakah Fuji dan Aisar itu apa ya tadi pertanyaannya ya? Oh ya, Fuji dan Aisar itu dinobatkan atau menjadi apa ya couple paling serasi tahun 2025. Apakah Fuji dan Aisar nanti itu akan pas diundang itu apakah mereka akan tampil bersama gitu ya? Ya, oke. Apakah Fuji dan Aisar akan tampil bersama? Ya, tampil bersama iya, mungkin nanti di televisi itu, tetapi mereka tidak secara berduaan aja ya, tetap ada orang lain, ada orang ketiga. Iya, menurut Madam Suki kenapa sih Fuji dan Aisar kamu itu kok nggak mau tampil berdua aja? Atau yang namanya juga ta'aruf ya. Ta'aruf itu kita masih boleh kan ya ngomong kayak Fuji adalah teman dekat aku. Boleh kan ya ngomong kayak gitu ya. Bukan berarti ta'aruf itu ya jaga jarak, oke lah. Tetapi untuk mengatakan Fuji is my girlfriend atau Aisar is my boyfriend, boleh-boleh aja kan ya. Nah, jadi nanti pada kesempatan itu ketika dia dan Fuji ketika si Aisar dan Fuji mendapatkan karena mereka ini dinobatkan menjadi couple ter the best tahun 2025.
mereka akan satu frame karena mereka akan mendapatkan penghargaan itu, ya. Tapi mereka tidak berdua aja, tetap harus ada orang lain, orang ketiga, atau keempat, atau kelima. Pokoknya mereka nggak berduaan, ya. Tapi sepertinya mereka akan menerima piagam itu atau awards itu atau apapun itu, oke? Sama berarti kartunya. Terus pertanyaan lain adalah, oh ya, Fuji itu, Madam Suki, ada yang lapor sama Madam Suki. Madam Suki katanya, waktu itu katanya netizen, katanya bunda netizen, kelihatannya Ko William ini kayak menjodoh-jodohkan si Aisar sama ini, sama si anaknya gitu. Bukan hanya Ko William kali ya, tapi kalau misalkan kita punya anak lah ya, kita misalkan kaya gitu ya, kaya raya misalkan ya, Aisar kamu tak anggap anak ya, aku punya perusahaan ini, punya perusahaan baling-baling di atas awan gitu misalkan. Aku punya ini, punya bisnis sayap-sayap patah gitu. Oh, aku punya bisnis durian. Duriannya berbulu eh, berbulu ini misalkan, berbulu duriannya berbulu apa ya? Berbulu domba. Misalkan gitu ya. Nah, terus kalian punya perusahaan mengangkat Aisar jadi anak angkatnya gitu. Kalian punya anak misalkan cantik banget ya. Kira-kira kalian tergoda nggak untuk nawarin Aisar? Ya pastilah kalian akan ngomong, Aisar mau nggak kamu ini sama anakku? Nah, itu kan namanya juga ya namanya nothing tulus. Ya nothing tulus itu sesuatu omongan yang sekiranya ditanggapi oke, sekiranya nggak ditanggapi ya oke, nggak ada masalah, no problem, mepanrai, nggak ada masalah ya, shin problem. Tapi ya jauh di dalam hatinya Ko William itu memang bener nggak Ko William ini pengen banget gitu Aisar jadi mantunya untuk anaknya. Ada sih. Itu pun kalau Aisar mau ya. Tapi untuk Aisar sendiri, apakah kamu mau sekiranya sama anaknya Ko William? Jawab ya Aisar ya, yes or no. No, no. Meskipun cantiknya kayak apapun, enggak katanya Ko. Ya udahlah nggak apa-apa lah Ko ya. Kecuali si Aisar bilang oh. Tapi Aisar nggak mau. Kenapa Aisar kamu nggak mau? Apakah pilihanmu hanya untuk Fuji? Iya sih, bisa jadi untuk Fuji. Tapi ini menurut Madam Suki ya, pesen ya sama sama Aisar sama Fuji. Madam Suki pesen ya. Pesennya itu es kopior sama nasi nasi goreng pedesnya tingkat dewa ya. Bukan, bukan. Jadi pesennya Madam Suki sama Aisyah dan Fuji, ayolah kalian itu udah deh, kalian itu bisa kan bilang Fuji adalah Fuji is my girlfriend atau Fuji bilang Aisar is my boyfriend. Bisa kan kalian kayak gitu? Sebab kalau enggak kalian tuh akan dihempas angin malam mencekam gitu. Jadi kalian tuh masih harus ada pengakuan dari mulut kalian. Itu ya menurut Madam Suki kalian harus seperti itu. Harus ngomong, memberikan sebuah pengakuan gitu Aisar, Fuji. Atau jangan-jangan Fujinya nggak mau ini. Tuh, gimana Fuji? Fuji ini nggak mau kelihatan mengejar-ngejar sayang. Fuji itu nggak mau apa ya, nggak mau karena ini kan lain pulau, lain orang gitu loh, bukan orang kita ya, orang orang luar negeri kan. Aisyah tuh orang luar negeri, orang Malaysia. Jadi dia tuh nggak mau kelihatan mengejar-ngejar dan sementara dia juga belum pasti dengan hubungannya. Gimana sih? Pastilah kan kan Fuji mau dilamar. Padahal Suki ini bikin huru-hara lagi ya. Ya pokoknya gitulah ya. Fuji ini masih kayak Fuji ini suka ngetes Aisar ternyata. Ya ini gemilap banget sih ini. Kayak ada cahaya apa gitu ya di keningku ini ya. Cahaya malaikat gitu kan. Kenapa ini? Oke. Terus ada kabar-kabar lagi katanya Fuji dan Aisar ini hubungannya lagi tak best pada saat ini Maret 2025 ya. Tak best. Iya. Tadi sudah dilihat
di kartunya berbeda tapi hasilnya sama. Itulah namanya kartu tarot, ya. Kartu boleh berbeda-beda tapi maknanya itu sama. Jadi hubungan Fuji dan Aisar pada saat ini tak best. Ya, kenapa sih kalian itu? Ada apa? Iya, jadi mungkin ada cemburu-cemburuan. Jadi gini loh, orang kadang nggak bisa bersama-sama itu bisa sewot. Ya, misalkan kalian aja lah pacaran ya. Kalian pacaran, kalian itu di mana di Surabaya, satunya di Bali, nggak bisa ketemu gitu. Kalian bisa marah-marah nggak? Marah-marah kan? Kenapa? Ya karena nggak ketemu itu bisa marah sayang. Ya, oke. Jadi waktunya udah habis buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki. Silakan kemana? Sebentar, ke sini. Ininya jatuh. Oke ya. Kalian boleh DM di Instagram Madam Suki ya. Di mana? Di sini. Oke, di sini ya. Oke, di sini. Konsultasi sama Madam Suki berbayar ya di sini. Oke. Dan buat kalian yang nanti memesan buku sama Madam Suki, ada linknya ya. Ada toko di mana kalian bisa order sendiri. Kalian bisa order sendiri ya. Ini konsultasi ke sini. Kalian bisa nanya apa saja sama Madam Suki, tapi berbayar. Oke sayangku. Nah, kalau buku ini, ya buku ini bukunya bagus banget sayang. Beneran, keren banget. Ya, kalian harus memberikan, ini buat penggemarnya Aifu ya. Buat penggemarnya Aifu, kalian harus punya buku ini. Karena buku ini sangat luar biasa. Buku ini adalah buku penyelamat masa depan anak-anak kalian. Ya, karena buku ini dia bercerita tentang cinta, ya, tentang harapan, tentang mimpi. Jadi dikisahkan ada 3 orang bersaudara. Bapaknya ini sangat keras, sangat tukang kontrol, ya. Sampai berteman pun tidak boleh, apapun tidak boleh. Nah, anak-anak ini akhirnya nanti dia sekolah homeschooling, ya. Mereka semakin nggak punya teman. Jadi mereka itu sedih lah ceritanya, ya. Sampai suatu hari mereka ini terjerumus ke dalam narkoba, ya. Buku ini luar biasa. Buku ini menyelamatkan masa depan kalian. Kalian boleh mengagumi seseorang, entah itu Fuji, entah itu Aisar, entah itu siapa saja. Tapi ingat, kalian punya kehidupan sendiri. Kehidupan sendiri, kalian bersama anak-anak kalian. Kehidupan sendiri ketika kalian mempunyai masalah. Ya, jadi kalian harus punya buku ini. Ininya di mana pesannya? Di penerbit One Page Media. Nanti Madam Suki sematkan di kolom komentar, link itu kalian tinggal pencet dan kalian pilih ya, pilih bukunya yang soft atau yang covernya yang soft atau covernya yang tebal ya. Buku ini menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia sesuai dengan lagu yang aku bawakan ya. I don't wanna talk about things we've gone through. True is hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you done too. Nothing more to say. No more ace to play. The winner takes it all. The loser standing small beside the victory that her destiny. Buku ini pokoknya luar biasa. Buku ini lahir 9 Maret pas ulang tahun Madam Suki ya. Mudah-mudahan buku ini adalah sebuah pedoman atau pondasi
untuk anak-anak Indonesia. Ingat, kegagalan dimiliki oleh mereka yang tidak percaya ketika tidak mampu melihat sebuah bintang yang bersembunyi di balik awan terselimuti kabut tebal. Pesan buku ini, dan setiap orang yang memesan buku ini akan terkoneksi dengan energi Madam Suki. Ya, oke. Terima kasih buat pertanyaan-pertanyaannya. Nanti Madam Suki akan membuat pertanyaan lagi. Tapi ini waktunya sudah selesai. Pertanyaan berikutnya, tapi sekarang mereka masih komunikasi nggak sih, Madam? Katanya Bunda Rumi. Oke, itu menjadi video berikutnya. Pokoknya ikutin terus ya video Madam Suki, karena Madam Suki akan selalu live di Instagram Madam Suki, di live TikTok Madam Suki, atau Madam Suki Yuhu, atau di YouTube Madam Suki. Finally begitu aja. Send love and light. Dan salam sayang Madam Suki. Jangan lupa untuk mengorder rahasia bintang. Karena rahasia bintang banyak sekali rahasia-rahasia kehidupan yang akan kalian ketahui. Finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye.